Ya, nggak ada alasan karena yang membulak-balik hati itu Allah. Wah, karena saya mah orang tua saya keras. Oh, kalau kita punya target ingin menjadi orang lembut dan bersungguh-sungguh, apa sulitnya bagi Allah melembutkan hati kita? Allah. Kita menjadi berat itu karena kita banyak alasan dan mengandalkan selain Allah. Saya sih udah dari dulunya begini, itu dia tuh alasan terus. Alasan itu memperjelas kesalahan biasanya ya. Jadi ahli ibadah tuh nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya dengan ibadah dicintai Allah gitu. Nah ini belum semua orang yang belajar, yang mengamalkan ilmu ingin dicintai Allah. Kaitan dengan sejarah keluarga, ingin banget gitu menjadi hayyin layyin qorib sahlin, tapi banyak yang mungkin ini sih apologi ya, tapi kan keluarga saya dibesarkan dari keluarga yang nggak seperti itu gitu. Nah terus gimana untuk menjadikan kita sedikit banyak lebih terdidik dibandingkan dengan latar belakang keluarga yang tidak seperti ini Kak? Kalau orang banyak alasan seperti itu biasanya tidak akan maju. Karena alasan-alasan seperti itu hanya untuk berkelit ya dari kesungguhan. Harusnya justru karena kita lahir dari keluarga yang belum begitu, kita harus tunjukkan, betul? Jadi contoh. Justru karena lahir dari keluarga yang belum bisa baca Quran, kita yang mulai membiasakan baca Quran. Jadi bukan jadi alasan, tapi justru menjadi pendorong semangat ya. Masya Allah. Ya Robbi, mudah-mudahan ya teman-teman semuanya kita bisa menjadi pribadi ini udah nggak ada alasan ya. Mau dari keluarga apapun, mau dari suku apapun, kita Ya nggak ada alasan karena yang membulak-balik hati itu Allah. Wah, karena saya mah orang tua saya keras. Oh, kalau kita punya target ingin menjadi orang lembut dan bersungguh-sungguh, apa sulitnya bagi Allah melembutkan hati kita? Allah. Kita menjadi berat itu karena kita banyak alasan dan mengandalkan selain Allah. Saya sih udah dari dulunya begini, itu dia tuh alasan terus. Alasan itu memperjelas kesalahan biasanya ya. Alasan memperjelas kesalahan. Kata kuncinya Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang all out, sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah ya, maka Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya ya. Jadi ayat selanjutnya itu sebetulnya adalah gitu ya, fa innallaha wa innallaha lama'al muhsinin. Doa itu maka enggak betul-betul ayat 69 itu, dan lanjutannya itu adalah wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah benar sungguh-sungguh, Allah tuh sungguh benar-benar bersama orang yang berbuat baik. Jadi kalau sholatnya baik, nanti pasti oleh Allah dibimbing dengan yang lain-lain ya. Kita mendekat Allah sejengkal, Allah sedepak, kita sedepak, Allah seasta, kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari ya, berjalan cepat meraih kita. Nah, kenapa kita susah berubah? Karena memang nggak sungguh-sungguh. Apa sungguh-sungguh pertama? Sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah. Tidak semua orang beramal itu ingin dekat dengan Allah. Ada orang yang baca Quran, keinginannya mudah hafal. Keinginannya ingin jadi hafiz. Keinginannya ingin suaranya merdu. Itu bagus. Tapi mau apa hafal? Harusnya kan saya ingin hafal supaya saya semakin dicintai Allah. Nah kadang-kadang ujungnya nggak nyampe. Jadi mentok saja dihafal. Jadi pikirannya tuh hafal. Pikirannya tuh suaranya merdu. Pikirannya tuh banyak follower, banyak jamaah. Pikirannya tuh kaya, mampu.
Tapi apakah ini dicintai Allah atau tidak? Kan menghafal Quran itu agar dicintai Allah. Betul? Belum selesai itu. Jadi hafiz tuh nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya tuh dicintai Allah. Jadi ahli ibadah tuh nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya dengan ibadah dicintai Allah. Gitu. Nah ini belum semua orang yang belajar, yang mengamalkan ilmu ingin dicintai Allah. Nah, yang kedua adalah semangat tidak nih cari ilmu supaya bisa dekat dengan Allah. Tapi ada orang yang ilmunya banyak, nggak bisa nyampe dekat dengan Allah. Kenapa? Karena tujuannya ingin dianggap pinter, ingin diberi gelar, sarjana agama, LC, master, atau ustadz. Pokoknya cari ilmunya tuh bukan untuk dekat dengan Allah, tapi untuk buat dirinya dinilai orang, ada embel-embel, disebut kiai atau apalah. Jadi dia belajar tuh untuk dianggap pinter, untuk diakui luas ilmunya, kuat ingatannya. Dia belajar memang, belajar agama. Ya banyak kitab yang dibaca. Tapi Allah tahu tujuannya itu adalah untuk diakui orang. Oh ini hafalannya banyak, oh ini kekuatan ingat. Nanti dia kecenderungannya dalam bicara juga pamer ilmu saja terus ya. Karena itu yang memang dia cari dari niat belajar itu adalah kekaguman orang. Kalau begini maka dia tidak bisa mengamalkan ilmu dengan baik. Ya. Nanti akan ngejomplang sekali antara ilmu yang diketahui dan disampaikan dengan kelakuannya. Jomplang sekali nanti. Masya Allah. Yang ketiga adalah kalau kita ingin serius membersihkan hati, harus riadoh, latih terus, mengamalkan ilmu yang udah ada. Jadi jangan ilmu terus, tapi semangat mengamalkannya tuh dikit, tidak sebanding. Dan Allah melihat, Allah udah kasih ilmunya, Allah udah berikan pengetahuannya, tapi kita nggak mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Tapi itu ada juga orang yang banyak sholat, ke masjid, banyak ngaji, tapi kelakuannya kok gitu-gitu juga, ya pacaran, yang matanya berzina, kemudian kenapa? Padahal dia ilmunya banyak, ibadahnya juga seperti bagus, berarti ibadahnya bukan untuk Allah, ibadahnya untuk dikagumi orang juga, ya ingin kelihatan sebagai orang soleh, ya pokoknya demi orang saja, dan itu nggak bisa sampai kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tahu hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih, Al-Mulk ayat 13. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan kau rahasiakan atau engkau zaharkan kata-katamu. Nah, dan Allah pasti mengetahui segala isi hati kita ya. Masya Allah. Jadi semua ilmu tidak yang bisa bohong kepada Allah. Yang kita peroleh kita rapihkan lagi niatnya ya ya. Jadi hayyin layyin qorib sahlin juga bukan cuma sekedar mengamalkan ilmu, tapi untuk dapat cinta dari Allah. Terima kasih dan mohon maaf ya Ustadz. Terima kasih, mohon maaf ini sekiranya berlebihan ya. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller. Dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah. Semua royaltinya 100% untuk pesantren. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.